Negara ini ngibarin bendera bajak laut bisa bikin kamu masuk penjara. Bukan bendera negara asing, bukan simbol politik, tapi bendera One Piece. Baru tahu, jadi fans Luffy sekarang bisa ditilang bendera. Cuma karena kamu kibarin topi jerami, tiba-tiba dibilang ancam merah putih. Bendera anime aja bisa jadi masalah negara. Kita hidup di zaman apa sih? Kenapa pemerintah sampai khawatir? Yuk kita bahas dengan logika akal sehat. Selamat datang di Wayang Channel, suara dari rakyat, cerita dari nurani. Di sini kita bicara bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menyadarkan. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80, muncul fenomena yang tidak biasa. Bukan soal pesta rakyat, lomba 17-an, atau upacara bendera, tapi tentang bendera bajak laut. Tepatnya, bendera Straw Hat Pirates dari anime One Piece. Ya, betul. Bendera berlogo tengkorak pakai topi jerami ini mulai ramai terlihat di media sosial. Dikibarkan di rumah-rumah. Bahkan ada yang nekat mengibarkannya di tiang bendera utama. Fenomena ini muncul sebagai bagian dari tren budaya pop dan ekspresi identitas fans anime. Tapi belakangan justru memicu kontroversi serius. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa negara berhak melarang pengibaran bendera tersebut saat peringatan HUT RI. Alasannya, demi menjaga kehormatan merah putih sebagai simbol negara. Reaksi publik pun terbelah. Di satu sisi, banyak yang menganggap ini sebagai bentuk kreativitas anak muda, ekspresi budaya populer yang tak perlu dibesar-besarkan. Tapi di sisi lain, sebagian orang, terutama pejabat negara dan tokoh masyarakat, menilainya sebagai bentuk penyimpangan yang melecehkan nilai-nilai nasionalisme. Apalagi ketika bendera fiksi itu dikibarkan menggantikan posisi merah putih. Disinilah titik sensitifnya. Pertanyaannya, kenapa reaksi pemerintah bisa sekeras itu? Apakah ini murni soal simbol? Atau ada kekhawatiran lain di balik maraknya tren ini? Kita mulai bertanya, mengapa negara gentar pada kain dengan lambang tengkorak? Apakah kita lebih takut pada imajinasi anak muda daripada kenyataan yang menindas mereka setiap hari? Jika simbol fiksi bisa mengguncang, mungkin bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketakutan yang belum pernah disampaikan. Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan seragam, tapi juga tentang ruang untuk berbeda, tentang hak untuk menyuarakan isi hati bahkan melalui simbol-simbol yang lahir dari budaya populer. Dan jika hari kemerdekaan kini mulai disaring, dikurasi dan dibatasi, maka barangkali yang kita sedang rayakan bukan kemerdekaan, tapi kewaspadaan negara terhadap suara rakyatnya sendiri. Banyak netizen mungkin berpikir, ini cuma bendera One Piece, hiburan kok, bukan makar. Tapi, dalam konteks hukum negara, simbol tetaplah simbol. Mengibarkan bendera selain merah putih di saat momen nasional bisa ditafsirkan sebagai sikap yang melawan norma kenegaraan, apalagi jika dilakukan secara terang-terangan atau terkesan memprovokasi. Pemerintah melihat tren ini bukan lagi sekedar fan service, tapi berpotensi sebagai bentuk ketidakpuasan diam-diam, atau bahkan simbol perlawanan yang bisa ditunggangi kepentingan lain. Di era digital, tren bisa cepat viral, tapi viralitas tidak kebal hukum. Ingat kasus-kasus sebelumnya, membakar bendera negara lain di aksi unjuk rasa, mengubah lambang negara dalam konten sarkas, mengibarkan simbol negara asing di acara politik. Semua pernah terjadi, dan semuanya pernah berbuntut panjang secara hukum maupun sosial. Sekarang, bayangkan jika semua orang merasa bebas mengganti bendera merah putih dengan simbol kesukaannya masing-masing. Apa itu karakter anime, logo band, klub bola, bahkan bendera asing. Maka esensi Hari Kemerdekaan akan kehilangan maknanya. Budaya pop memang penting. Bahkan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika sekalipun mengakui kekuatan anime, K-pop, atau Marvel dalam membentuk citra global. Tapi satu hal yang mereka jaga, ketika masuk ke ranah upacara nasional, simbol negara tetap sakral. Itu sebabnya pemerintah Indonesia mulai mengirim sinyal serius. Kami tidak melarang budaya pop, tapi jangan sampai simbol itu berdiri menggantikan lambang negara. Mau suka One Piece? Silakan.
Mau pakai merch, dekor kamar, bikin konten, aman. Tapi jangan kibarkan benderanya menggantikan posisi merah putih, apalagi saat hari kemerdekaan. Bendera adalah pesan visual, dan dalam konteks negara, pesan itu punya konsekuensi. Fenomena bendera Straw Hat Pirates yang mendadak meramaikan jagat medsos jelang 17 Agustus bukan sekadar tren iseng. Ia adalah cermin dari cara baru anak muda membentuk identitas, menyampaikan opini, bahkan mungkin mengekspresikan kejenuhannya terhadap simbol-simbol negara yang terasa jauh dari keseharian mereka. Tapi di saat yang sama, negara dengan segala perangkat hukumnya berkewajiban menjaga wibawa simbol resmi yang sudah diperjuangkan dengan darah dan sejarah panjang. Di titik inilah terjadi benturan kecil antara dua realitas. Realitas dunia digital yang bebas dan cair, dan realitas negara yang punya tatanan dan batas. Kita tidak sedang membahas mana yang benar dan mana yang salah secara mutlak. Kita sedang menyaksikan dua hal penting bertabrakan. Ekspresi budaya pop yang semakin kuat membentuk imajinasi generasi muda, keharusan negara menjaga makna dan posisi simbol resmi dalam ruang publik. Apakah dua hal ini harus selalu saling mengancam? Mungkin jawabannya tidak, tapi harus ada ruang dialog. Karena faktanya, anak muda butuh didengar, negara butuh dihormati, dan publik butuh diberi ruang edukasi, bukan hanya disalahkan. Melarang saja tanpa menjelaskan hanya akan membuat ekspresi makin liar. Tapi membiarkan tanpa batas juga bisa merusak makna simbol-simbol bersama yang mestinya jadi pemersatu bangsa. Daripada saling serang dan baper di kolom komentar, lebih sehat kalau kita ubah energi viral ini jadi bahan diskusi yang membangun. Pertanyaannya sekarang, apa arti bendera nasional bagi generasi saat ini? Apakah kita masih punya rasa hormat terhadap simbol negara? Dan bagaimana negara bisa hadir bukan hanya dengan aturan, tapi juga dengan pendekatan yang dialogis? Mungkin bendera One Piece hanya kain dengan tengkorak dan topi jerami, tapi ketika ia dikibarkan di saat yang sangat simbolik, hari kemerdekaan, ia bisa berbicara lebih dari yang kita kira. Kalau kamu memilih cara yang nyentrik, kreatif, atau berbeda, pastikan tetap tahu batasnya. Bukan karena takut ditangkap, tapi karena sadar. Kemerdekaan yang paling indah bukan yang bebas semaunya, tapi yang tahu kapan harus menunduk dan kapan boleh bersuara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, mari kibarkan merah putih, bukan cuma di tiang, tapi juga di hati. Terima kasih telah menonton konten ini hingga akhir. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, dukung dan subscribe. Bagikan link video ini kepada teman dan kerabat Anda agar kita bisa berdiskusi bersama melalui kolom komentar. Saya Wayang. Bendera bisa berbeda, tapi hormat tetap satu arah pada negeri. Boleh bebas berekspresi, tapi jangan lupa, ada yang pernah gugur demi selembar merah putih. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam satu nusa, satu bangsa, dan satu bendera merah putih. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa tercerahkan, atau justru merasa terusik, tulis pendapatmu di komentar. Kita belajar dari suara semua orang.